Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Widayani Respatiningsih, guru matematika di SMA Negeri 1 Gemolong sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Widya Dharma Klaten. Kali ini 3 Desember 2023 saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan model Project Based Learning pada materi statistika. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk mengawali pada pagi hari ini silahkan berdoa dulu dipimpin Mas Ketua. Kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, ini pelajaran matematika ya. Untuk semua tidak ini? Enggak, Dua orang sakit, ya mudah-mudahan nanti cepat sembuh. Terus ini sudah siap semua? Bukunya sudah siap, kebersihan kelasnya sudah rapi, sudah siap, sudah bersih? Sudah. Baik, kita mulai. Pelajaran hari ini adalah materinya statistika. Coba yang kemarin sudah mempelajari apa? Untuk yang kemarin, statistik yang kemarin kita sudah mempelajari data tunggal. Data tunggal itu kemarin berupa apa saja? Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya, ada beberapa data ya, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Itu adalah data tunggal. Nah sekarang untuk kalau datanya itu satu kelas gitu kita buat diagram batang, diagram lingkaran mudah. Tapi nanti kalau datanya satu SMA atau satu Indonesia, kalau kita buat data tunggal kira-kira kesulitan apa? Tidak itu. Nah kalau begitu kita gunakan nanti data berkelompok. Kemarin materinya sudah saya kirim di Classroom. Sudah kalian baca? Ya. Sudah dibaca ya? Sudah. Terus nanti kita mengubah dari data tunggal, kita ubah ke dalam data berkelompok. Kemarin sudah saya beri tugas untuk mengukur berat badan siswa. Sudah, hasilnya pun sudah kalian kirim ke Classroom. Nah nanti kita olah menjadi data berkelompok. Nah, coba kalian apakah pernah melihat data yang seperti ini? Pernah? Gimana? di BK. Data apa Mbak? Data siswa yang masuk perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi. Mungkin ada yang lain yang mengetahui di mana? Di kelurahan. Di kelurahan. Ada juga data yang seperti ini. Ya, ternyata data dari data tunggal yang beraneka ragam banyaknya, terus berserakan, mungkin tidak teratur, bisa kita urutkan. Nanti kita untuk membaca data tunggal dari 1, 2, 3 dan seterusnya, atau mungkin tidak urut, bisa kita urutkan menjadi histogram, poligon, dan objek. Apakah kita nanti bisa membuat seperti ini? Nanti kita pelajari dulu ya, kita pelajari dulu. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan dari data tunggal, kita ubah menjadi data berkelompok. Nah nanti sehingga kita bisa memudahkan untuk membaca dan pembelajaran melalui pembelajaran Project Based Learning dan tutor sebaya. Diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyajikan fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta mempresentasikan fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan teliti, cermat, bertanggung jawab, dan percaya diri. Untuk penilaian sikap nanti kita gunakan
aktivitas kalian ketika KBM ini bagaimana sikapnya? Apakah dengan temannya nanti bisa bekerja sama atau tidak? Terus bekerja dengan sungguh-sungguh apa tidak? Mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa tidak? Itu nanti menjadi salah satu penilaiannya, ya, menjadi penilaiannya. Kemudian untuk penilaian kognitifnya nanti melalui post test individu setelah kalian nanti mengerjakan proyeknya. Kemudian untuk penilaian keterampilan kita gunakan proyek secara berkelompok. Nanti kalian membuat histogram, poligon frekuensi, dan objek. Kemudian nanti kalau nilainya belum bagus ada LED. Kemudian yang nilainya sudah bagus ada pengayaan. Saya paham? Lanjut ya. Data ini data yang berserakan, masih berserakan. Ada 61, 83, 88, 81. Jadi setelah 88 terus turun. Dari 83 naik menjadi 88, kemudian turun 81. Kalau kita membaca data seperti ini, apakah kita bisa mencari data tertinggi dan terendahnya? Apakah bisa dengan mudah? Tidak, akan sulit. Nah, kalau begitu kita ubah ke dalam data distribusi berkelompok biar kita mudah untuk membaca datanya. Langkah yang pertama, kita urutkan dulu dari data terkecil menuju besar. Dari data yang tadi kita peroleh data terkecilnya 38. Setelah itu 48, 49, 48-nya ada berapa? 9-nya ada berapa? 2. Nah, dengan begini kan lebih tertata. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Kita mencari banyak kelas. Ya, banyak kelas itu dirumuskan dengan 1 plus 3,3 log N. Berdasarkan data yang kita peroleh, banyak kelas itu adalah 1 plus 3,3 log N. Kemudian tadi banyaknya data berapa? 80. Berarti kita hitung yaitu 1 plus 3,3 log 80. Sehingga kita hitung, sehingga hasilnya adalah 7,28. Bisa kita bulatkan ke atas, bisa kita bulatkan ke bawah. Nah, di sini mengambil 7. Kenapa mengambil 7? Karena panjang kelas itu kan tidak, kalau nanti pecahan kan sulit. Nah, maka dari itu kita gunakan pembulatan bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, kita cari yang 7 saja. Tapi dengan catatan nanti semua data harus bisa masuk ke dalam kelas. Kita lanjutkan. Kita cari panjang kelas. Panjang kelas itu adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya data. Jangkauan itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Ya. Kemudian dibagi banyaknya kelas 7 sehingga hasilnya 8,57. Kita bulatkan, bisa dibulatkan menjadi 9, bisa dibulatkan menjadi 8. Tetapi yang perlu diperhatikan, semua data harus bisa masuk ke dalam kelas. 8 sampai 46, kelas kedua 47 sampai 55, kelas ketiga 56 sampai 64 dan seterusnya sampai yang terakhir kelas ke-7. Kemudian data 38 sampai 46 tadi ada berapa? Kita hitung, ternyata ada 1. Antara 47 sampai 55 ada berapa? 5. Berarti frekuensinya 5 dan seterusnya. Sehingga jumlah frekuensi itu sama dengan banyaknya data. Paham nih? Lanjutkan ya. Program, poligon, dan objek. Bagaimana? Silakan kita simak video berikut ini. Halo semua, kali ini kita akan melihat cara menyusun histogram, poligon frekuensi, dan objek. Kita lihat sama-sama. Apa itu histogram dan poligon frekuensi? Ya, histogram adalah suatu daftar distribusi yang kemudian disajikan dalam bentuk diagram yang dibangun oleh persegi dengan lebar yang berimpit satu dengan yang lainnya.
Sedangkan poligon frekuensi, kita membuat poligon frekuensi dari histogram yang merupakan garis patah-patah yang membuat. Lihat tampilan yang kedua. Nah, kalau tampilan yang kedua adalah seperti demikian. Kita masih menggunakan tabel yang Panjang histogram. Jadi dari histogram kita tinggal menghubungkan ujung atas dari histogram dihubungkan dengan garis, itulah poligon frekuensi. Nah, ini adalah contoh di bawah di atas. LKPD ya. Dengan LKPD nanti dilanjutkan membuat diagram. Diagram apa? Oke, histogram, poligon. Nah, nanti di sini LKPD-nya kalian tulis dulu nama kelompoknya. Setelah itu kalian baca petunjuknya. Nah, ini datanya kalian isi dulu. Datanya diisi. Kemudian ini data yang kemarin ya, yang sudah kalian kirim di classroom kemarin ya, berat badan siswa kemarin. Kemudian nanti kalian urutkan datanya. Kalau sudah diurutkan berat badannya itu misalnya 38, itu banyaknya berapa, terus dan seterusnya. Kemudian kita cari langkah-langkahnya tadi, sesuai dengan langkah-langkahnya. Kita gunakan langkah yang pertama, menentukan ring dulu, banyaknya data tertinggi dikurangi dengan data rendah atau jangkauan. Kemudian mencari N-nya banyaknya data dalam satu kelas berapa jumlahnya. Kemudian mencari banyak kelas. Nah, dengan rumus apa tadi? Dengan rumus apa? 1 plus ya. Kemudian baru mencari panjang kelas. Setelah mencari panjang kelas, kemudian kita tentukan kelasnya. Setelah itu langkah kelima, menentukan frekuensi, kita buat dalam tabelnya di sini. Paham semuanya? Paham. Kita bagi. Kelompok berapa? Berapa di sini? Ya, silahkan. Dari siapa? Untuk membuat grafiknya di kertas HVS ya. Membuat poligon, membuat histogram, membuat objek di kertas HVS. Ya, silakan. Gimana Mbak? Oh ya, ini 1 plus 3,3 log N. N-nya berapa? N-nya adalah banyaknya data keseluruhan berapa? Nah, dicari dulu log 36 itu berapa? Nanti kalau sudah 3,3 kali hasil dari log 36 tadi berapa? Terus ditambah segini. Bisa pakai kalkulator, log 36-nya bisa pakai kalkulator. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan. Di sini di tempat yang kosong sini enggak apa-apa. Ya. Bener nggak? Bikin aja dari kecil dia sih, oh. Miskin ya. Jadi papa. Iki frekuensi nih. Oh,
2, 4, 11, 30, 36. Kelompok 1 ya, yaitu sudah bagus. Nanti dilanjutkan ya, dilanjutkan saja ini dilanjutkan membuat diagram kalau sudah ya. Silakan, bagus. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini kelompok berapa ini? Dua. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya, mulai bagus ini. Nah, kerjasamanya udah bagus, silakan dilanjutkan. Grafiknya, motifnya dibuat yang halus ya, jangan bersudut-sudut tapi yang halus. Pakai pensil dulu baru pakai tinta. Lanjutkan. Sudah dikirim ke kelas belum? Sudah. Sekarang hadapnya ke sini. Kelompok 1 presentasi ya. Hadapnya ke sini. Ya silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Rita Arvanisa, absen 7 dan rekan-rekan saya. Saya Agam Sawabudi absen 1. Saya Karim Hasan Bakiri absen 17. Saya Naisa Putri Aryani dari absen 24. Kami mengerjakan tentang cara untuk menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, langkah pertamanya itu setelah kita dapatkan data-data tadi, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, terus kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Ini contohnya berat badan 62, ada frekuensinya 2, 68, frekuensinya 1, dan seterusnya. Lalu kemudian kita mencari jangkauannya, yaitu tentukan nilai maksimal dan minimalnya. Nah, untuk mencari jangkauan itu caranya dengan mengurangkan nilai maksimal dengan nilai minimalnya dan diperoleh hasilnya 68. Kemudian langkah kedua kita cari banyak datanya. Banyak datanya yaitu ada 30. Bisa kita lihat ya pada tabel tersebut. Tepi atasnya adalah 104,5. Tepi atasnya adalah batas atas yaitu 104,5 ditambah dengan 0,5. Lanjut. Kemudian yang kedua kita buatlah frekuensi semua nilai amatan yang lebih dari sama dengan tepi bawah dan dilambangkan dengan FK lebih dari sama dengan. Dan saya lihat di sini tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Ya, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, izin bertanya, kami dari kelompok 2 menunjukkan bahwa data di kelas pertama itu dari angka 34 sampai 43
dan segi kelas kedua itu dari 44 sampai 53. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Bisa tolong di scroll ke atas di bagian tabel langkah kelima. Ya. Jadi dari pertanyaan Mas Yuna didapat dari kelas pertama itu dimulai dari 34 ya? Iya. Nah, sedangkan kami dimulai dari 35. Hal itu sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah dengan catatan jumlah selisih tiap kelas ini sama. Jadi jumlah range setiap kelas itu tetap ada di 10. Dan semua data yang tersaji di data tunggal tadi bisa masuk ke semua kelas. Tidak ada data-data yang tertinggal. Jadi tidak menjadi sebuah masalah yang berat. Ya, begitu ya Mas Yuna. Jadi itu kita mulai dari 40, di sini 44 ya. Mulai dari 40 dari 35. Kalau Mas Yuna dimulai dari 34 ya. Jadi dimulai dari 34 atau dimulai dari 35 itu boleh-boleh saja. Yang penting semua data bisa masuk, masih bisa masuk ke dalam kelas yang terakhir ya, kelas yang terakhir. Jadi masih bisa masuk semuanya, datanya bisa masuk. Jadi itu tidak apa-apa seperti itu. Bisa paham? Ya, silakan lanjutkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mesya Citra Nuraini dari absen 2 dan rekan-rekan saya Diana Setiawati dari absen 9. Saya Muhammad Akil dari Benabdi dari absen 21. Saya Bagas Purwamudi dari absen 6. Baik, simak hasil kerja kami. Tolong ada suara. Nah, oke. Jadi di sini hasil gambar kami, gambar histogram dan poligon kami. Sini histogram itu diambil nilai-nilai kelas bawahnya ya. Di sini nilai kelas bawah kelas 1, nilai kelas bawah kelas 2, nilai kelas bawah kelas 3. Oh. Oke, nilai tepi kelas bawah kelas 1, kelas 2, 3, 4 seterusnya sampai nilai tepi kelas atas terakhir. Sini 4,5, lalu yang selanjutnya 34,5 sampai 64,5. Lalu selanjutnya ada 64,5 sampai 74,5, lalu selanjutnya lagi ada 74,5 sampai 84,5 dan seterusnya. Lalu poligonnya itu diambil dari titik tengah histogram seperti yang dilihat ini. Di sini, yes. Jadi bisa dilihat ini kita ambil dari titik-titik tengahnya. Ini juga yang di atas juga ini dan seterusnya. Positif itu objek kurang dari sama dengan. Nah ini diambil tepi atas kelas, tepi atas tiap kelas. Jadi sini 44,5, 54,5 dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada objek negatif. Objek negatif itu objek lebih dari sama dengan. Ini diambil tepi bawah tiap kelas. Itu ada 34,5, 44,5 dan seterusnya.
Sudah, mungkin sekian saja presentasi dari kami. Disconnected. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku tulis dan peralatan menulisnya kalian kerjakan. Mengerjakan mandiri ya. Ya, silakan. Silakan mengerjakan mandiri, HP-nya ditutup dulu. Mengerjakan mandiri, HP-nya ditutup dulu. Setelah mengerjakan baru foto. Yang mengerjakannya mandiri, mengerjakannya tidak melihat classroom. Silakan. Ini udah bagus ya ini ya. Ini skalanya udah betul, diagramnya udah betul. Coba kelompok yang lain. Nah ini udah bagus ya ini ya kelompok temanmu ini kelompok 1 ini udah bagus, tabelnya udah bagus, udah benar, kelas-kelasnya udah benar. Yang ini juga tabelnya ini histogramnya benar, poligonnya juga benar. Jadi manfaat mengikuti pelajaran hari ini yaitu memang benar jika awalnya ada suatu data yang belum urut atau masih berserakan itu terlihat kurang menarik dan susah untuk dipahami. Tetapi jika nantinya sudah disusun menjadi suatu data berkelompok atau dalam bentuk histogram, poligon maupun objek itu dapat lebih mudah dipahami dan dapat lebih menarik. Ya, betul sekali tepuk tangan. Data yang berserakan bisa kita kelompokkan menjadi distribusi frekuensi menggunakan data kita cari dulu tadi data terbesar dan terkecil, kemudian menentukan banyaknya kelas dengan aturan apa? Kemudian menentukan panjang kelas, kemudian menentukan batas setiap kelas dan memasukkan dalam tabel dan pastikan semua data masuk ke dalam kelas.
berbentuk persegi panjang yang berintik yang disebut dengan histogram. Kemudian titik-titik tengahnya kita hubungkan sehingga menjadi poligon. Kemudian kita membuat objek dengan menggunakan pasangan nilai tepi kelas dengan frekuensi kumulatif. Kemudian kita hubungkan menjadi objek. Ada dua objek, yaitu objek positif dan objek negatif. Bisa paham ya? Nah, sekarang kalian buka classroom-nya, kalian kerjakan refleksi. Refleksinya kalian kerjakan. Ini ada yang terbaik, ini siswa kalian dari hasil pengerjaan kelompok. Itu ada yang terbaik kelompok 8. Silakan maju, saya beri hadiah. Silakan ke depan. Nah, ini kelompok terbaik. Silakan kembali. Terima kasih. Nah, sekarang kita berjumpa lagi minggu depan, insya Allah. Kita mempelajari kelanjutannya, yaitu mempelajari kataan, median, dan modus dari data berkelompok. Sama ya, nanti kalian persiapkan materinya akan saya kirim di Classroom seperti biasanya. Kalian nanti literasi dulu, membaca dari Classroom, boleh juga membaca dari sumber-sumber yang lain yang terkait tentang statistik. Paham ya? Sebelum kita akhiri, silakan pimpin doa dulu. Mengakhiri belajar pada hari ini, kita berdoa baru. Doa mulai. Selesai. Baik, sampai di sini. Mari kita sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.